Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ikhwan dan akhwat kelas 11 PK, insyaallah kita akan langsung memulai pelajaran kita tentang al-mazid fi muttasilil asanid. Ta'rifuhu, definisinya lughatan secara bahasa, al-mazid fi muttasilil asanid itu berasal dari beberapa kata ya. Yang pertama adalah al-mazid, ini adalah maf'ul dari kata az-ziyadah. Az-ziyadah artinya adalah tambahan. Muttasil artinya diddu al-munqati', lawan kata dari hadis munqati'. Al-asanid jama dari kata isnad. Nah, ini kita bisa memahami bahwa al-mazid fi muttasil asanid adalah tambahan dalam ketersambungan sanad. Makanya secara istilahnya adalah ziyadatu rawin fi asna'i ya sanadin zahiruhu al-ittisal ya. Ziyadatu rawin, tambahan perawi, fi asna'i sanadin, di tengah-tengah sanad, zahiruhu al-ittisal, yang secara lahiriahnya itu sanadnya itu adalah bersambung. Nah, kita bisa dilihat di sini misalnya contohnya rawa Ibnul Mubarak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, haddatsana Sufyan. Perhatikan baik-baik. Berkata kepada kami, kata Imam Mubarak, Sufyan bin Abdurrahman bin Zaid. Haddatsani Busr bin Ubaidillah. Berkata kepada kami Busr bin Ubaidillah. Qala, berkata, sami'tu Aba Idris. Aku mendengar Abu Idris. Qala, Abu Idris mengatakan, sami'tu Wathilah, aku mendengar Wathilah yaqul, berkata, sami'tu Aba Marsad, aku mendengar Aba Marsad yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu la tajlisu 'alal qubur, janganlah kalian duduk di atas kuburan, wala tusallu ilaiha, dan janganlah kalian salat mengarah kepadanya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada tambahan dari contoh ini ya. Perhatikan perawinya Sufyan ya, Abdurrahman bin Zaid ya. Terus Abdurrahman bin Yazid, maaf, Busr bin Ubaidillah, terus Aba Idris, terus Wathilah ya, Aba Marsad ya. Perhatikan di sini ya. Az-ziyadatu fi hadzal misali fi mawdi'aini, al-mawdi'ul awwal fi lafzi Sufyan wal mawdi'u tsani fi lafzi Aba Idris wa sababu ziyadati fil mawdi'aini wal waham. Nah, ada tambahan yaitu Sufyan dan Aba Idris di sini. Sufyan dan Aba Idris. Dan sebab tambahan itu adalah karena adanya kesalahan perawi. Ya. Tambahan Sufyan itu berasal dari perawi-perawi yang berada di bawah Abdullah bin Mubarak. Jadi perawi-perawi yang setelah Abdullah bin Mubarak itu ya menambahkan kata Sufyan. Nah, menambahkan kata Sufyan di sini. Kenapa? Karena beberapa perawi yang thiqat rawahu al-hadis an Ibnul Mubarak an Abdurrahman bin Yazid. Nah, para perawi yang lainnya yang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Mubarak mengatakan juga bahwa Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis ini dari Abdurrahman bin Yazid tanpa adanya tambahan Sufyan di sini. Nah, ini adalah tambahan dalam ketersambungan sanad. Yang kedua, wa amma ziyadatu Aba Idris, dan tambahan Abu Idris adalah fawahmun min Ibnul Mubarak, ada kesalahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak ya. Kenapa? Lianna adadan minas siqat rawu al-hadis an Abdurrahman falam yadhkuru Aba Idris. Nah, para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dari Abdurrahman bin Yazid itu menyebutkan bahwa mereka tidak menyebutkan kata Aba Idris, tidak menyebutkan perawi Abu Idris ya. Bahkan menyebutkan bahwa yang namanya Busr bin Abdillah itu langsung mendengar dari Wathilah. Nah, ini harus dipahami ya, ada tambahan dua. Satu, tambahan Sufyan itu adalah kesalahan di bawah perawi Abdullah bin Mubarak. Yang kedua, tambahan
Aba Idris adalah kesalahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Nah, apakah ini tambahan Sufyan dan tambahan Idris ini bisa ditolak? Nah, ada syaratnya. Yang pertama, syurutu raddi ziyadah. Syarat-syarat menolak tambahan perawi yang ada di sanad ini, yaitu Sufyan dan Aba Idris. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah ya, kalau misalnya terpenuhi dua syarat ini, maka dua perawi ini harus ditolak dan dianggap tidak ada dalam sanad ini. An yakuna man lam yazidha atqana mimman zadaha, yaitu orang yang atau sanad yang tidak ada tambahannya itu lebih mungkin daripada sanad yang ada tambahan perawinya. Nah, kira-kira kalau misalnya di sanad yang lain, kalau misalnya tidak ada tambahan Sufyan dan Aba Idrisnya dan itu lebih kuat sanadnya, maka sanad yang ini bisa ditolak. Perawi yang dua ini, Sufyan dan Aba Idris ini. Yang keduanya adalah syarat yang kedua, an yaqa'a tasrih bis-sama' fi maudhi ziyadah. Itu adanya keterus-terangan bahwa perawi itu mendengar dari perawi sebelumnya di mana terjadi letak tambahan perawi ya, di sanad tersebut. Misalnya Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa beliau mendengar langsung hadis tersebut dari Abdurrahman bin Yazid. Nah, maka ini menandakan bahwa Abdullah bin Mubarak tanpa ada perantara mendapatkan hadis tersebut dari Abdurrahman bin Yazid. Busr bin Ubaidillah mendengar hadis tersebut dari Wathilah. Maka ini menandakan bahwa Busr bin Abdi Ubaidillah mendengar hadis tersebut dari Wathilah tanpa perantara Aba Idris. Karena mengatakan bahwa keduanya mendengar langsung dari perawi sebelumnya. Apabila fa in ikhtalla syartan aw wahidun minhuma tarajjahat az-ziyadah wa qubilat. Apabila dua syarat tadi terpenuhi yang ini ya, maka lebih layak diambil tambahannya. Maka tambahan dua perawi ini lebih kuat untuk diambil, wa qubilat, dan dianggap diterima. Ya, wa atubira al-isnad al-khali min tilka ziyadah munqati'an. Dan sanad yang tidak ada dua perawi ini dianggapnya sanadnya munqati', alias Abdullah bin Mubarak tidak mendengar langsung dari Abdurrahman bin Yazid, ada sanad yang terbuang di dalam sanad yang lainnya ya. Busr bin Abdi Ubaidillah tidak mendengar langsung dari Wasilah, alias ada sanad yang terbuang dari Aba Idris. Di dalam sanad yang lainnya yang tidak mengatakan adanya tambahan Sufyan dan Aba Idris, maka sanad tersebut munqati statusnya. Nah, lakin inqita'uhu khafi, tetapi keterputusan itu tersembunyi, makanya disebut al-mursal al-khafi ya. Mursal al-khafi ya, itu seperti itu. Nah, terus selanjutnya al-i'tiradat al-waridah ala di'i wuqu'i ziyadah. Nah, ini insyaallah tidak usah kita bahas ya. Nomor 5, langsung ke nomor 6. Asyhuru al-musannafat fihi, kitab yang masyhur yang membahas tentang al-mazid fi muttasil asanid, itu kitab Tamyizul Mazid fi muttasil asanid karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, itu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya tentang pelajaran Al-Mazid fi muttasil asanid, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hadis mudtarib. Kita cukupkan saja. Apabila ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada yang belum dipahami mohon ditanyakan, jangan malu-malu baik ke ana pribadi ataupun ke ustadzah antuna yang mengajarkan. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.